Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Teresia Kalimbuang, NIM 21014141156 dari kelas PGSD 1D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan sebagai suatu sistem. Adapun yang akan saya jelaskan di sini, yang pertama tentang apa itu sistem, yang kedua adalah apa itu pendidikan, yang ketiga pengertian dari pendidikan sebagai sistem, dan yang keempat komponen-komponen pendidikan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem dan apa itu pendidikan. Sistem adalah sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar agar para pelajar secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan sebagai sistem. Pengertian pendidikan sebagai sistem adalah suatu komponen yang saling berhubungan secara teratur dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar pelajar tersebut dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Adapun komponen-komponen pendidikan ada 7. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang bisa mandiri dalam konteks kehidupan pribadinya, kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berkehidupan sebagai makhluk yang beragama. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik tidak hanya terpacu pada usia anak sekolah saja, namun saat ini orang dewasa pun termasuk dalam peserta didik. Yang ketiga, pendidik. Pendidik tidak hanya ada di sekolah, melainkan di lingkungan sekitar kita. Misalnya di sekolah, pendidiknya adalah guru, di rumah, pendidiknya adalah orang tua atau keluarga, dan di lingkungan masyarakat. Yang keempat, metode pendidikan. Pendidikan dilaksanakan dengan beberapa metode agar tujuan dari pendidikan bisa tercapai dengan baik. Adapun metode yang digunakan ada 2. Yang pertama, metode diktatoral adalah metode yang bersumber dari teori empiris yang menyatakan bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh faktor luar manusia. Yang kedua, metode liberal adalah metode yang bersumber dari naturalisme yang menyatakan bahwa perkembangan manusia itu sebagian besar ditentukan oleh dari dalam yang secara wajar ada di dalam diri manusia. Komponen yang kelima yaitu materi atau isi pendidikan. Isi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan karena untuk mencapai tujuan perlu disampaikan kepada peserta didik. Komponen yang keenam yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi segala segi kehidupan atau kebudayaan karena pendidikan bukan hanya ada di sekolah saja, melainkan pendidikan dapat diperoleh di lingkungan sekitar kita. Dan komponen yang terakhir yaitu alat dan fasilitas pendidikan. Dengan adanya alat dan fasilitas pendidikan, maka pendidikan pun bisa terlaksana dengan baik dan tujuan dari pendidikan pun bisa tercapai dengan baik. Itulah tadi hasil presentasi saya mengenai pendidikan sebagai sistem. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.